Hari ini saya sebagai warga Banjarmasin mau mengadili wali kota kita yang sudah 10 tahun bertugas di Banjarmasin. 8 tahun. Oh ya 8 tahun 10 Bapak. tahun kalau 2026 kena. Nah itu Pak. Soalnya ulun 3 tahun di Surabaya kemarin Pak. Iya, Jadi kada berasa Tapi kan pian. kena kepotong. Nah. Musim-musim diskon kayak ini bukan hanya produk yang didiskon, masa jabatan juga didiskon. Nah. Tapi kalau kita berbicara 8 tahun ya Pak ya, pasti manusia kerada yang sempurna. Ada kekurangan dan kelebihan Bapak ya. Betul. Kita sebagai Sepakat. manusia ya. Nah, pertama Bapak ketika menjabat ya Bapak ya selama 8 tahun ini, apa yang Bapak bayangkan terhadap Banjarmasin ini? Apakah melanjutkan yang sudah ada atau sempat membuat sebuah visi sendiri Bapak? Iya. Saya kan sebetulnya 3 periode itu di provinsi ya. Sebagai anggota DPRD Kota Banjarmasin, walaupun tinggal berdiam domisili di Banjarmasin. Nah, oleh karena itu persoalan kota tidak semua juga kita ketahui. Tapi begitu maju sebagai calon wali kota Banjarmasin di periode pertama 2015, coba kita bedah nih apa persoalan Banjarmasin. Nah, dulu visi Banjarmasin itu Banjarmasin Bungas. Betul. Ya, kemudian sebelumnya ada Banjarmasin berintegrasi. Nah, itu jadi seperti itu. Nah, ulun berpikir saat itu, kenapa sungai yang bagus di Banjarmasin ini tidak diangkat sebagai sebuah keunggulan kota? Karena memang saat itu kita mendapat predikat kota terkotor oleh Pak Wakil Presiden Yusuf Kala. Nah, lalu kemudian persoalannya adalah, oh ini masalah sampah nih. Masalah kebersihan berarti. Kemudian kita punya keunggulan sungai-sungai yang banyak, dikenal sebagai kota 1000 sungai. Nah, ayo kita angkat. Pasar terapungnya sudah ada, tapi sungainya memang masih kotor. Nah, saat itulah kami berpikir, kami datang ke Bapeda, Kota Banjarmasin, apa sebetulnya visi kota. Lalu kemudian kita bedah, lalu kemudian keluarlah istilah Banjarmasin harus menjadi kota sungai. Karena justru di situlah keunggulan kota ini. Jadi dulu membangun kota ini tidak punya visi sungai sebetulnya. Justru punya visi sungai itu adalah ketika zaman wali kota Pak Effendi Ritonga. Nah, itu 4 periode lah sebelum ulun lah. Betul. Nah, jadi saat itu kita sepakat bahwa visi yang kami tawarkan sebagai calon wali kota saat itu adalah Banjarmasin Kota Sungai. Pintu gerbang ekonomi Kalimantan 2025. Belum ada IKN itu. Kita sudah punya visi Banjarmasin ini harus jadi pintu gerbang bagi Pulau Kalimantan di tahun 2025. Berarti tahun depan. Betul. Padahal itu masih 10 tahun lagi sebelum kejadian IKN ya. Nah, oleh karena itu Banjarmasin yang harus punya predikat sebagai kota sungai karena tidak ada kota di Indonesia yang menyandang predikat The River City. Betul. River City itu disandang oleh Bangkok. Sama, dia punya sungai seperti Sungai Martapura, ada namanya Sungai Chao Phraya. Sama aja kok kurang lebih aja wadah kita sebetulnya sungainya itu. Cuman memang bedanya mereka kelola dengan baik. Nah, itulah Banjarmasin Kota Sungai, pintu gerbang ekonomi Kalimantan 2025. Iya. Itu awal mulanya. Gambaran kami tentang kota ini. Nah, itulah kemudian karena begitu kami terpilih, maka visi misi calon wali kota terpilih diadopsi semua menjadi rancangan pembangunan jangka menengah atau RPJMD yang harus diperdakan bersama-sama dengan DPRD karena itu adalah janji politik calon wali kota. Begitu dia terpilih, itu yang harus dia tunaikan. Nah, lalu itu kemudian ada turunannya. Banjarmasin Kota Sungai itu adalah apa kuncinya? Kota ini harus menjadi kota yang bersih dan nyaman. Barasih wan nyaman. Lalu kemudian istilah-istilah dikenalkan Baiman. Ya. Menarik, Banjarmasin menjadi kota sungai. Tapi ketika 8 tahun ini Pak ya, sungainya meluap sampai ke jalan. Nah, itu gimana Bapak menanggapi masalah banjir ya di kota Banjarmasin? Program normalisasi sungai itu menjadi program yang di awal-awal kami laksanakan. Jadi pengerukan sungai, ya, kemudian memastikan bahwa sungai menjadi beranda depan kota. Karena dulu di zaman Pak Wali Kota Yudi Wahyuni itu sempat bikin master plan tentang waterfront city. Studi bandingnya ke Kucing dulu. Di zaman Pak Wali Kota almarhum Pak Yudi Wahyuni. Nah, jadi disitulah awal mula Banjarmasin ini ingin menata waterfront city-nya atau beranda depan. Nah, kami menganggap itu adalah sesuatu yang bagus.
ini harus dilanjutkan. Nah, zaman Pak Yudi Wahyuni bikin begitu, zaman Pak Muhyiddin melanjutkannya. Nah, begitu kami masuk, kami akan lanjutkan. Karena emang inilah sebetulnya sejatinya identitas kota sungai, kota Banjarmasin. Nah, daerah lain tidak bisa mengklaim sebagai kota sungai karena memang tidak punya sungainya. Banjarmasin yang punya sungai, cuman harus kita benahi sama-sama. Kita ajak masyarakat, bawahi seluruh masyarakat, ayo. Maka saat itu muncullah yang namanya Melingai, Masyarakat Peduli Sungai. Ada kemudian istilah Balingai, Banjarmasin Peduli Sungai. Ada FKH, Forum Kota Hijau. Ya, kemudian juga ada komunitas-komunitas masyarakat yang kemudian berinisiatif dan kita gandeng bersama-sama dengan pemerintah kota untuk fokus membersihkan sungai, menata kota dengan baik. Dan kalau misalnya kita masih ingat, Pian masih ingat di awal sampai dengan 2015, 2016 bahkan ketika kami dilantik, Pian masih ingat gak, Dak? Sepanjang Ayani itu kiri kanan penuh dengan PKL. Betul. Trotoarnya kadang kayak ini, Bang. Masih kumuh lah begitu. Begitu masuk kilometer 6, hibak ya saat itu ya pastilah orang datang dari luar kota. Nah, kalau kita kan suka yang drive thru ya. Ya, Munyakawa di situ Mbak Andak sepeda motor, di situ juga ambil makanan ya Allah ya kan. Nah, itulah yang terjadi di Banjarmasin 2000 sampai dengan 2015 dan di awal 2016. Lalu kemudian dengan inisiatif bersama-sama dengan Dinas Koperasi UKM, tenaga kerja, yuk coba kita benahi kota ini, wajah kota ini harus berubah. Lalu kemudian selama setahun penuh itu ya kita bernegosiasi dengan para PKL yang jumlahnya totalnya sekitar ada sekitar 90-an lebih PKL saat itu kiri kanan. Jadi kalau Pian hendak melihat wajah Banjarmasin 2015 sebelum-sebelumnya dari pas 1 sampai kilometer 6 itu ya kayak selanjutnya ini setelah gerbang, nah itu kiri kanan PKL kan. Nah di kilometer 7 dan seterusnya ya seperti itulah Banjarmasin dulunya. Nah, jadi kalau sekarang kemudian kita melihat bahwa kiri kanan sepanjang Ayani kilometer 1 sampai kilometer 6 itu sudah bagus, trotoar sudah dibangun dengan baik, itu 2 tahun membangunnya. Jadi kami bernegosiasi dengan PKL itu hampir setahun. Sampai bubuhannya itu sepakat kita pindahlah ke kuliner Mbak Iman. Iya, yang ada di samping flyover. Nah, jadi para pedagang yang gorengan itu masuk di samping flyover, itu kuliner Mbak Iman yang di samping flyover. Kalau yang kayak angkringan, kemudian seafood dan lain itu masuk lebih ke dalam, yaitu di kawasan kuliner Mbak Iman. Itu milik salah seorang dokter kalau nggak salah. Arealnya itu hampir 1,5 hektar dan itu disewa oleh pemerintah kota. 400 juta kita sewa selama 2 tahun. Sampai kemudian tahun ketiga kita sudah lepaskan, kita tidak sewa lagi karena para pedagang sudah mapan di situ, mereka juga sudah berjualan dengan baik. Kemudian ada juga yang keluar dari situ, kemudian ada yang kilometer 7 pindah ke kilometer 8 dan seterusnya. Nah, itulah awal mula Banjarmasin. Jadi ulun hanya ingin mengingatkan bahwa pintu gerbang kota Banjarmasin ya tidak seperti yang hari ini kita lihat. Iya, betul. Itu yang 8 tahun yang lalu itu. Artinya itulah upaya kita selama 2 tahun untuk membangun trotoar-trotoar yang bagus. Karena kami ingin sekali begitu orang masuk kota Banjarmasin itu seperti masuk dunia lain gitu. Nah, artinya jangan kayak inilah kota ya kan. Betul. Apalagi satu kita masih ibu kota provinsi Kalimantan Selatan, harusnya berubah. Ya, harus berubah. Dan alhamdulillah 2017 kita bangun sempat setahun mangkrak karena setelah dibersihkan PKL itu kita masih berdebat dengan Balai Jalan karena memang ini jalan nasional, harusnya Balai Jalan yang membangunkan, tapi karena fokus Balai Jalan Nasional itu untuk membangun lintas tengah Pulau Kalimantan, maka kami berinisiatif pemerintah kota yang membangunkan. Yang membangunkan selama 2 tahun, 2 kilometer kiri kanan berarti 4 kilo selama 2 tahun. Lalu kemudian tahun 2018 kita bangun lagi dari kilometer, awalnya dari kilometer 2 ke kilometer 4, nah kemudian dari kilometer 4 sampai kilometer 6. Jadi totalnya 5 kilometer kiri kanan jalan. Jadi totalnya 10 kilometer trotoar yang kita bangun saat itu. Karena kami menganggap bahwa trotoar itu penting.
Nah, setelah dibebaskan itu hampir setahun tidak ada yang membangunkan. Karena apa? Kami melihat mulai ada lagi yang mau jualan. Nah, kemudian sisi sungainya juga kan jelek lah gitu ya, karena ada nang rumbi, ada nang longsor. Ya. Lalu kemudian kita bangunkan 2017. Oke. Nah, jadilah seperti itu. Tapi kami terima kasih juga dengan Balai Jalan. Karena itu harusnya balai yang membangunkan, tetapi di 2019 Balai Jalan Nasional itu membangunkan yang di trotoar di sepanjang Kayu Tangi. Oke. Nah, jadi tanggung jawab bersama karena memang itu kan masih jalan nasional. Iya. Masa kami Pemko yang harus menghibahkan ke pusat kan Betul. gitu. Setelah kita bangun kan itu harus kita hibahkan ke pusat. Tapi harusnya kan pusat yang menghibahkan ke kita. Iya. Nah, seperti itu. Jadi menarik Bapak cerita dari tahun era 2017 ya, ada perubahan-perubahan dari yang perdagangan orang berjual PKL sudah sekarang ke kawasan khusus ya. Menariknya juga ada perubahan Pak sekarang ini. Kalau dulu Banjarmasin terkenal dengan adipuranya berturut-turut Pak ya. Sekarang ini kita absen Pak. Apakah ini maknanya adalah sebuah kemunduran atau ada faktor-faktor tertentu yang memperberat? Justru di tahun pertama kami menjabat itulah kita pertama kali meraih Adipura. Nah, setelah itu setiap tahun kita meraih Adipura. Nah, kalau dulu nggak ada yang peduli soal Adipura ini sebetulnya. Betul. Bahkan ada istilah, itu kan Adipura-pura aja. Nah, tapi setelah suasana politik menjadi sangat hangat, lalu kemudian banyak pihak yang mengangkat soal Adipura. Kalau dulu nggak ada yang peduli soal Adipura. Ya buat apa juga penghargaan. Nah, ternyata itu penting gitu ya. Betul. Oke, kita sepakat ya bahwa Adipura itu penting ya. Jadi kalau kita berhasil mendapatkan Adipura, jangan dianggap kita ini tidak serius mengelola sampah. Nah, kemudian selama 3 kali berturut-turut kita mendapatkan. Tapi yang paling penting adalah bahwa Adipura itu bukan kerja satu orang. Dia adalah kerja bersama. Ya, kemudian bedanya dengan yang kemudian di era pandemi, Adipura itu stop. Betul. Ya, selama 2 tahun setengah tidak ada penghargaan Adipura karena kita baru memasuki era pandemi. Lalu kemudian ada perbedaan antara Adipura sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Kalau sebelum pandemi itu kepala daerah harus presentasi. Kami presentasi selama 3 kali dan alhamdulillah bisa meraih Adipura bersama-sama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup saat itu. Nah, itu artinya kerja bersama-sama juga dengan para aparat dan juga didukung oleh semua pihak. Nah, kemudian saat itu memang Kepala Dinas LH-nya adalah Pak Muhyar. Ya, saat itu bersama-sama dengan kami. Tapi kalau kepala daerah yang presentasi itu nilainya lain. Oke. Ya, jadi kita bisa mempresentasikan keunggulan Kota Banjarmasin di tahun 2016. Kita memulai pionir se-Indonesia, yaitu kota pertama yang melarang kantong plastik. Ya. Nah, itulah awal mula Banjarmasin itu kemudian lompat secara nasional. Karena saya berpikir begini, apa sih keunggulan kota ini? Kalau kita tidak punya sesuatu yang menarik perhatian orang lain, maka Banjarmasin tidak pernah akan dikenal. Kan dalam teori marketing, ketika kita ingin dikenal itu, pertama kita harus different. Betul. Kita harus beda dong. Kalau biasa-biasa saja ya nggak akan dikenal orang. Kita harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan melarang kantong plastik itu adalah hal yang luar biasa. Betul. Nggak ada kota di Indonesia yang melarang itu. Dan itu diakui di banyak kesempatan. Ya, Pak Luhut saat itu juga Menteri Maritim dan Investasi. Bahkan sempat memanggil kami dan minta kami presentasi secara khusus di Kemenko. Wali Kota Banjarmasin mana tadi orangnya, dia bilang. Ini kamu bisa melarang satu kota tidak bisa pakai kantong plastik, gimana itu cerita? Ini nih alumni Perley Hill, alumni dari Harvard ini ada di sini semua. Mereka nggak ada yang bisa melarang itu. Kamu kok bisa melarang itu? Lalu saya ceritalah awal mula. Jadi kalau soal kantong plastik itu, saya harus berterima kasih kepada sosok yang juga sangat berperan dalam yang mendapatkan Adipura, yaitu Pak Hamdi. Beliau adalah Kepala Dinas LH. Begitu saya masuk, beliau adalah asisten 2. Okay. Nah, beliau itulah yang kemudian sebetulnya mendorong, mengonsep sejak awal larangan kantong plastik di Banjarmasin. Bersama-sama dengan kementerian, karena memang beliau sangat expert lah di situ. Jadi kami harus berterima kasih karena beliau yang memberikan presentasi, menjelaskan ke kami soal larangan kantong plastik. Tetapi keberanian itu kan tergantung pemimpinnya. Betul. Jadi kalau usulan beliau bagus tapi saya tidak merespon,
juga tidak akan terjadi itu. Tapi beliau menyampaikan dengan baik, yakin Pak ini bisa, yakin Pak, kita siap dukung. Oke, kita lakukan ya, karena ini memang pertama kali di Indonesia. Nah, jadi walaupun beliau senior, tetapi saat itu adalah beliau kepala dinas, saya anggap sebagai antara pimpinan dan bawahan. Jadi kepala dinas yang memberikan masukan yang bagus kepada pimpinan, pimpinan yang merespon dengan baik usulan itu, bertemu, ya kan, bertemu dengan artinya pemimpin itu kan tidak semua paham, tapi begitu masukannya itu benar, dia bisa memutuskan juga dengan benar. Nah, sehingga kemudian keberanian itu ada, lahirlah Peraturan Wali Kota nomor 18 tahun 2016 yang ditandatangani di bulan Maret 2016. Ya, 2 tahun setelah itu kita babak belur. Tidak ada kota di Indonesia yang melarang kantong plastik. Hanya Banjarmasin. Babak belur selama 2 tahun, diprotes, disomasi. Ya kan? Dan itu menjadi keunggulan kita untuk mendapatkan Adipura. Ya. Bahkan itu menjadi pembicaraan hangat di tingkat nasional, di tingkat internasional. Saya diundang kemana-mana. Ya kan? Saya sampai diundang secara khusus oleh kerajaan Denmark untuk hadir di sana sebagai apresiasi wali kota yang berani melarang kantong plastik di saat orang lain tidak ada yang berani melarang kantong plastik. Sekali pakai itu, dan kita sempat berdebat juga dengan waktu di tingkat ASEAN. Beberapa kota di ASEAN juga mengklaim seperti Shah Alam Malaysia itu, mereka mengklaim bukan Banjarmasin yang pertama kali di Asia Pasifik ini, justru Shah Alam Malaysia. Nah, tapi dari pihak Jepangnya menyampaikan bahwa kalian kan hanya di akhir pekan. Tidak setiap ya, hari. Jadi Shah Alam itu melarang setahun sebelumnya, tetapi hanya di akhir pekan. Tidak boleh menggunakan kantong plastik. Tapi Banjarmasin itu melarang sejak awal kita keluarkan peraturan wali kota, kita larang semua. Gitu. Jadi diakuilah bahwa bahkan di tingkat nasional, internasional, bahkan diakui saat itu di tingkat Asia Pasifik, kota pertama di Asia Pasifik yang melarang kantong plastik itu ya Banjarmasin. Betul. Tapi itu terlalu besar lah ya, terlalu besar. Kadang-kadang kita juga harus tetap merendah. Itu memang salah satu yang cukup membekas sekali Bapak ya, dan itu membuat kita warga menjadi beradaptasi. Kalau dulu kita banyak minum pakai botol plastik, bawa plastik, sekarang udah banyak menggunakan tumbler dan bawa tote bag sendiri. Tetapi yang namanya perubahan pasti perlu adaptasi, termasuk yang baru-baru ini Pak. Sepertinya banyak masyarakat yang masih kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan tarif parkir Bapak. Tarif parkir, ya. Karena kenaikannya ya Bapak ya, itu cukup drastis. Dari awalnya mobil 3.000 ke 5.000. Ya, hampir mendekati 2 kali lipat. Motor 2.000 ke 3.000 ya Bapak ya. Kira-kira ada apa sih dengan urgensi peningkatan parkir ini, dan kenapa harus setinggi itu nilainya? Sebelum saya jawab ini, tadi saya ingin teruskan sedikit soal Adipura. Setelah pandemi, Adipura itu dinilai tanpa presentasi. Jadi mereka tim langsung turun dan tidak ada pembelaan bagi daerah. Mereka tidak tahu apa yang kita lakukan, sehingga kemudian diam-diam menilai begitu. Kemudian pasca pandemi kan kita tidak tahu juga ada penilaian Adipura karena ini lagi pandemi. Lalu kemudian tahun berikutnya diumumkanlah Adipura ternyata diberikan lagi. Tetapi itu tidak mengecilkan kita. Bukan berarti ketika ada penghargaan kita bekerja keras untuk membersihkan kota ini, menata sampah dengan baik. Tapi yang paling penting adalah bahwa perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang berubah, mindsetnya berubah, bahwa begitu belanja harus bawa kantong sendiri. Bawa kantong plastik atau kantong belanja sendiri. Lalu kemudian itu menjadi pembicaraan hangat di Indonesia karena apa? Satu-satunya ketika berbelanja di minimarket, ya sudah terlanjur beli belanjaan tapi tidak diberi kantong plastik. Apa sih ini gitu kan? Nah, itu menjadi semacam, saya bilang ayo wisatawan yang mau berkunjung ke Banjarmasin, yang ingin merasakan bagaimana sakitnya ya perasaan ketika sudah beli tapi tidak dikasih kantong plastik, ayo ke Banjarmasin. Merasakan pengalaman experience itu. Nah, tapi kemudian setelah pandemi berlangsung, Adipura itu diberikan tanpa kita mempresentasikan. Nah, sampai dengan sekarang, mudah-mudahan dengan penilaian diam-diam ini, ya kan,
tanpa kita bisa menyampaikan apa yang sudah pernah kita lakukan, itu tidak mempengaruhi nilai. Dan saya yakin dan percaya Adipura ini bisa kita raih kembali. Ya, semoga. Pokoknya welcome back Adipura Banjarmasin ya kan. Insya Allah akhir tahun ini mudah-mudahan bisa kita raih sama-sama. Penilaian itu kan ada banyak kriteria. Kita itu sempat nilai yang rendah itu di TPA. Bukan di pengelolaan sampah kota, bukan. Tetapi di TPA. TPA kita masih open dumping. Ya, katanya harus cekung ya Pak ya. Dia harus, tapi kita kan tidak bisa. Karena ini kan flat daerahnya. Dia harus diuruk pakai tanah. Nah makanya di akhir tahun ini di tahun ini kita sudah memprogramkan untuk menutup sektor 3 yang ada di TPA kita dari 39,5 hektar setengah itu jumlah luasan TPA kita. Nah di sektor 3 ini yang memang mau kita tutup, dan begitu kita tutup kita harus menguruk tanah. Jadi uruk tanah sehingga kemudian sampah itu ditimbun. Nah itu yang dinamakan dengan semi sanitary landfill. Kalau yang sanitary landfill berarti sampahnya dikelola, kemudian ditimbun, kemudian bawahnya diambil gas metannya. Itu yang sanitary landfill, dan sementara kita ini hanya semi sanitary landfill, tetapi itu sudah dianggap layak. Yang penting tidak terbuka. Nah, sehingga kemudian proses pembusukan sampah itu berlangsung secara anaerob, lalu kemudian dia jadi humus lagi. Kemudian gas metannya bisa diambil. Saat ini kan ada 60 rumah yang ada di TPA Basirih itu yang bisa dialiri dengan gas metan ke rumah-rumahnya. Jadi saya kira yang paling penting adalah begitu kita berhasil menaikkan nilai TPA Basirih dari open dumping menjadi semi sanitary landfill, insya Allah poin kita untuk dapat Adipura udah lewat sebetulnya. Insya Allah kita bisa dapatkan. Jadi kita harapkan nanti akhir tahun nanti semoga penilaian yang diam-diam ini, perubahan ini bisa kita dapatkan kembali ya Bapak ya. Karena memang catatan kekurangan kita itu adalah di pengelolaan TPA Basirih yang masih menggunakan pendamping. Nah, saat ini kita sudah robah sistemnya dengan semi sanitary landfill, dan yang organiknya itu sudah masuk ke rumah magot. Ya, ini saya seminggu lagi akan panen magot ini. Belatung. Jadi kalau Pak Dokter lalat sampah namanya. Tapi itu bisa jadi makanan ternak. Bahkan kalau dikeringkan di oven itu bisa jadi camilan. Nanti kalau Pak Dokter mau ke magot ya, rumah magot kita di TPA, silakan. Kita sama-sama lihat bagaimana rakusnya magot itu memakan sampah-sampah itu, sehingga 1 kilogram itu dia bisa habiskan bisa sampai 4-5 ton sehari. Ya. Jadi dia sangat rakus sekali magot itu. Nah, tapi begitu dia bertelur, kemudian dia mijah lagi, kemudian dia tumbuh lagi, dia berkembang biak. Nah, ini bisa dipanen. Bisa dipanen dan hasilnya sebetulnya bersih ya. Karena dia kan sudah mengalami proses alami secara biologi, dia mengalami proses yang alami, dan itu dicari-cari. Ya, kalau dipanen, tinggal di open, itu bisa jadi makanan pakan ternak, bisa jadi makan ayam, makanan lele, makanan di karamba lah, pokoknya makanan ikan, termasuk juga sebetulnya relatif aman untuk dikonsumsi. Walaupun banyak yang jijik. Ya itu enak sebetulnya, nutrisinya tinggi ya, karena memang. Berarti pengelolaan sampah kita ibaratnya sudah cukup banyak berkembang sudah sangat, untuk memenuhi syarat supaya mencapai Adipura tadi ya Bapak ya. Tentunya karena ini PR bersama Bapak ya. Memang PR bersama kita yang paling besar sebetulnya adalah perilaku masyarakat. Betul, pasti ya. Ya, perilaku masyarakat. Saya bisa siapkan 1.000 orang, 1.500 orang petugas kebersihan, 2.000 orang petugas kebersihan, bersih kota ini. Tapi begitu petugasnya hilang, masyarakat mulai buang sampah sembarangan. Nah, itu kan berarti perilaku masyarakat. Betul. Jangan selalu menyalahkan petugas dong. Betul. Ya kan, perilaku masyarakat juga harus dididik terus, diedukasi. Dan alhamdulillah di generasi terdidik kita, di SD, SMP, di sekolah-sekolah sudah punya bank sampah. Kita punya yang namanya bank sampah ini ada sekitar 390 unit yang tersebar di 52 kelurahan dengan 1 bank sampah induk. Nah, kalau mudah-mudahan ini bisa mengurangi timbunan sampah, terutama kalau bank sampah itu yang anorganik. Jadi kalau misalnya ini kertas-kertas, sampah-sampah yang masih berharga mungkin bisa diambil, dikelola, dijual. Sampah itu kalau terpilah menjadi berkah. Tapi kalau dia menyatu dan tidak terpilah, memang menjadi musibah. Betul.
Baik, tadi kita udah bahas banyak tentang masalah adipura dan Ya. sampah ya. Sekarang Oke, kita parkir. ke yang paling sering ditanyakan orang itu adalah tentang masalah parkir, Pak ya. Parkir, ya. parkiran. Nah, parkir ini sebetulnya adalah tugas dan pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Parkir itu diperlukan dan pengelolaan itu ada 2 jenis. Ada parkir pinggir jalan, itu namanya retribusi parkir. Iya, yang 2.000 menjadi 3.000 sekarang. Iya. Nah, kalau roda 2, kalau roda 4 itu dari 3.000 menjadi 5.000. Nah, siapa yang punya pengalaman mengasih ke tukang parkir, kasih uang parkir untuk roda 2 ya. Kasih uang 5.000 kembali berapa? Kembalinya 2.000 kadang kalau nggak ada pecahannya, Pak. Bahkan tidak dikembalikan. Iya. Nah, itulah salah satu penyesuaian yang ingin kita lakukan. Artinya jangan sampai perilaku masyarakat yang ini justru menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Bahkan sempat kejadian kan gara-gara minta kembalian 1.000, bahkan sampai mengeluarkan senjata tajam, tukang parkirnya bahkan terjadi penusukan. Itu yang di dekat Jalan Kuripan dulu kan sempat kejadian seperti itu. Nah, kita berharap dengan penyesuaian ini pengelola parkir bertanggung jawab. Artinya jangan sampai dia hanya pungut parkirnya saja, tapi harus dijaga ya. Kemudian kalau hilang tanggung jawab. Nah, karena pengelolanya sudah mendapatkan SK resmi dari pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, UPT parkir. Oke. Nah, itu yang kita harapkan, tanggung jawab dari pengelola parkir. Nah, lalu kemudian dari 3.000 untuk roda 4 ke 5.000 itu hal yang biasa lah. Menurut saya di Kota Banjarmasin ini sama seperti kota-kota besar lain di Indonesia. Jadi mungkin masih adakah tarif parkir 2.000 ya di kota-kota lain ya? Rasa-rasanya udah naik juga 3.000 ya. Udah naik 3.000, yang roda 2 juga sudah 5.000. Nah, itu yang dinamakan dengan retribusi parkir. Yang kedua yang dinamakan dengan pajak parkir. Pajak parkir itu jam-jaman. Jadi kalau kita dikelola oleh pihak swasta, nah kalau misalnya kita ke mall, ya kan, 1 jam pertama bayarnya misalnya 5.000, tapi jam kedua itu progresif. Nah, progresif ini yang dinamakan dengan pajak parkir. Nah, mereka itu nanti akan memberikan kontribusinya 30% dari pendapatannya untuk PAD kita, pendapatan asli daerah kita. Nah, kalau yang 2.000 menjadi 3.000 itu yang retribusi parkir itu langsung masuk menjadi pendapatan asli daerah. Kemana uang itu digunakan? Masuk ke kas daerah, dipakai sebagai pendapatan asli daerah yang akan membiayai pembangunan Kota Banjarmasin. Dan biasanya kita akan kembalikan, misalnya ini adalah hasil parkir ya, kita kembalikan untuk perbaikan jalan, untuk perbaikan fasilitas parkir melalui Dinas Perhubungan, misalnya UPT parkir. Ayo, kawasan mana lagi parkir-parkir yang harus dikelola? Seperti sekarang kita kan sedang membangun yang namanya kawasan integrasi 0 km. Nah, di situ sudah ada tahap pertama, sudah berjalan tempat turun naik orang. Itu adalah kawasan integrasi antara angkutan darat dengan angkutan sungai, di mana angkutan sungai ada 2 moda transportasi, ada perahu, ada longboat. Kemudian di daratnya ada 5 sarana moda transportasi. Ada bus Trans Banjarmasin yang hijau, kemudian ada bis Tayo itu ya, yang punya Trans Bakula, ada Trans Banjar Bakula, kemudian juga ada teman bus, ya teman bus. Nah, kemudian ada angkutan khusus ke bandara dan ada yang angkutan online. Nah, jadi ada kawasan integrasi di mana ketika orang datang ke situ bisa memilih alternatif moda transportasi. Bapak dan Ibu masih ingat sebelum 2019 angkutan kita menggunakan angkutan apa? Kita pakai taksi kuning, taksi kuning, mikrolet. Nah, sekarang itu kan sudah tidak ada lagi. Dan pemerintah kota sudah mengganti dengan yang namanya Trans Banjarmasin. Saat ini sudah ada 4 koridor. Ya, 4 koridor Trans Banjarmasin. Yaitu kita beli armada bus yang layak, yang ber-AC, yang nyaman. Nah, ini sekarang sedang diinisiasi untuk koridor 5 sesuai dengan aspirasi masyarakat, yaitu dari kawasan Antasari ke kawasan Japri Jamzam, kemudian sampai ke PM Nor,
dan ke Pelabuhan Dermaga Banjaraya dan juga Pelabuhan Trisakti. Sebetulnya kan kita peningkatan parkir kalau yang saya dapatkan itu Pak ya untuk kepentingan bersama supaya juru parkir mereka lebih bertanggung jawab dan untuk masyarakatnya juga sebagai pendapatan daerah. Tapi ada masyarakat Pak sempat viral dia mengeluh usahanya menjadi sepi karena retribusinya yang meningkat gitu ya. Mereka menganggap peningkatan parkir ini berdampak signifikan terhadap UMKM. Akhirnya timbullah banyak yang menganggap kok Pemko kurang pro terhadap UMKM. Kawasan titik parkirnya harus dicek. Apakah itu parkir legal atau ilegal? Nah, jangan-jangan kalau orang lagi berjualan kan tidak mungkin ada kawasan parkir di situ. Jadi kalau misalnya ada yang jualan gorengan di pinggir jalan, itu saya pastikan tidak ada izin parkir yang kita keluarkan di situ. Ya kan? Kalaupun ada, kita coba cek. Sepertinya itu ilegal sepertinya. Nah, lalu kemudian tiba-tiba karena orang banyak datang begitu, lalu kemudian dipungutlah parkir-parkir itu. Dan itu menyebabkan misalnya ini nukar wadainya aja cuman berapa biji ya kan 2 biji bayar parkirnya 3.000. Nah, saya ingin pastikan itu bahwa kita coba akan tertibkan nanti. Dan kalau ada hal yang seperti itu, masyarakat bisa ngecek ini parkir legal atau ilegal. Ini parkir resmi atau tidak resmi. Kalau dia resmi, coba pastikan laporkan ke Pemko Banjarmasin melalui saluran-saluran yang ada di e-lapor atau SP4N ataupun juga melalui media sosial. Silahkan sampaikan. Nah, saya ingin pastikan kalau untuk kawasan-kawasan seperti itu rasanya tidak ada kita mengeluarkan izin parkir. Kalau kawasannya di food court kemarin itu Pak yang sempat ramai itu Pak sampai sepi ya. Dia 5.000 akhirnya katanya berdampak sepi banget di tempat tersebut itu Pak. Kalau menurut Bapak gimana? Kalau yang food court itu insya Allah resmi. Dan kita ingin pastikan petugasnya bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya ada pungutan seperti itu, kita harus ngecek juga bahwa apakah betul kalau 3.000 kan, ya insya Allah bagi kita 3.000 itu hal yang terjangkau lah begitu ya. Tapi kemudian kalau dipungutnya 5.000 ya pastilah berdampak pada masyarakat begitu. Dan saya ingin pastikan apapun hasil yang kita peroleh dari pajak parkir, retribusi parkir, kita akan kembalikan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat seperti fasilitas-fasilitas transportasi yang saat ini sedang kita benahi bersama-sama. Ya, yang ada bis ini kan sangat salah satu yang inovasi terbaru sekali ya, betul, Bapak ya. Trans Banjarmasin. Betul. Dan salah satu inovasi ya di Kota Banjarmasin mungkin itu adalah tentang program dari digitalisasi, ya Bapak ya. Pengembangan program-program digital dan juga yang paling menarik tuh saya di Mitra Plaza Pak ya. Itu kembali dioperasikan juga itu ya. MPP namanya. Ya. Nah itu salah satu mungkin banyak perubahan-perubahan yang terjadi di Banjarmasin ini. Boleh diceritakan Pak terkait proses digitalisasi, kemudian ada mall pelayanan publik ya. Itu seperti di Surabaya, saya pernah di Tunjungan seperti itu ada satu tempat. Sebetulnya sejak awal visi Banjarmasin Mbak Iman jilid 1, kita sudah memprogramkan yang namanya program nomor 3, yaitu layanan publik yang cepat dan murah dengan berbasis pada program Smart City Banjarmasin. Jadi 2018 kita launching pertama kali Common Center. Jadi 2 tahun sebelum pandemi kita tuh sudah biasa yang namanya seperti kita Zoom sekarang. Bahkan di hari jadi Kota Banjarmasin 2018, 2017 kita sudah pernah Zoom, ya. Zoom itu belum ada istilah Zoom meeting itu. Iya. Dulu istilahnya teleconference. Oke. Teleconference antara pemerintah kota dengan kecamatan-kecamatan, dengan kelurahan yang ada di Banjarmasin. Ya kan masih ingat saat itu kita di lapangan. Nah, saat itu belum pandemi, belum ada Zoom, belum ada. Nah, pemerintah kota sudah menggalakkan yang namanya program digitalisasi melalui program Smart City Banjarmasin. Jadi semua serba elektronik, ya semua serba cashless. Transaksi kita sudah tidak lagi tunai, ya tapi non tunai. Kita surat menyurat itu sudah melalui WA. Nah saat itu saya mungkin yang pertama kali membuat grup WA kepada pimpinan-pimpinan SKPD bahwa undangan itu tidak perlu diantar secara fisik. Ya, membuangi kertas. Itu buang-buang kertas.
cukup di-upload di grup saja. Ya kan, dan pastikan semua kepala dinas membaca apa suratnya. Nah, lalu kemudian keluarlah aplikasi e-surat. Ya, dari dinas Dukcapil juga ada KTP elektronik. Kemudian dari Bapeda untuk input output e-musrenbang. Nah, saat itulah kita sudah program digitalisasi. Jadi jauh sebelum pandemi terjadi, di mana pandemi itu meningkatkan kecepatan kecepatan literasi digital kita, bahkan sampai 4-5 kali lipat kecepatannya dibandingkan sebelum pandemi. Nah, pemerintah kota sudah melakukan upaya-upaya untuk tidak lagi menggunakan manual. Nah, saat itu kami punya mazhab Smart City. Karena memang masuk dalam visi misi Banjarmasin Baiman. Visi Banjarmasin Baiman itu kan satu, revitalisasi sungai untuk pengembangan pariwisata berbasis sungai, kemudian sungai sebagai sarana transportasi dan pengendali banjir. Yang kedua, visi Banjarmasin itu adalah Banjarmasin Baiman itu melahirkan wirausaha baru berbasis UMKM dan ekonomi kreatif, Banjarmasin kota dagang, kota jasa. Dan yang ketiga, pelayanan publik yang cepat dan murah dengan berbasis pada program Smart City Banjarmasin. Bahkan selama 3 tahun berturut-turut ini, Banjarmasin itu mengalami lompatan yang luar biasa dalam proses digitalisasinya. Bahkan kita itu adalah kota paling tinggi nilai SPBE-nya di 10 Kalimantan. Ya, 4, sekian. Itu tertinggi. Kalau di Kalimantan Selatan kita paling tinggi nilainya. Lalu kemudian se-Kalimantan juga kita paling tinggi. Bahkan kita tuh secara urut nasional itu ada pada urutan 18. Dari 500 kota di Indonesia coba. Nah, sehingga kemudian ekosistem digital itu sudah terbangun dengan baik di kita. Bahkan proses dokumen-dokumen sekarang SP2D ke dinas BPKPAD untuk keuangan sudah tidak ada lagi kertas-kertas begini, nggak ada. Kalau dulu kan bawa berkas, dicek satu-satu kan. Kalau sekarang kan semua berkas dimasukkan, diupload saja, diupload kemudian ditelaah, udah setuju. Kalau dia perjalanan dinas langsung keluar dananya, itu masuk rekening, tidak ada transaksi misalnya tidak ada uang cash begitu yang ditransaksikan, tidak ada. Termasuk juga di perizinan kita, semua sudah serba digital. Bahkan MPP kita, Mall Pelayanan Publik Baiman, itu betul-betul mall sebetulnya, karena X-Mall ya. X-Mall Plaza ya, Mitra Plaza yang kita manfaatkan, dan memang itu sesuai dengan arahan Pak Menpan RB saat itu, untuk memanfaatkan bukan gedungnya, tetapi sistemnya. Nah, jadi kita hanya memanfaatkan lantai bawah, lantai dasar dari X Mitra Plaza, lalu kemudian didandani dengan sebaik-baiknya. Yang paling penting adalah softwarenya, sistemnya terbangun dengan baik, lalu kemudian bisa melayani masyarakat dengan baik. Dan bahkan kita itu punya yang namanya Banjarmasin Pintar. Aplikasi Banjarmasin Pintar itu masuk dalam kategori super app, super aplikasi. Bahkan udah 3.0 sekarang. Dan semua layanan pemerintah kota ada di aplikasi Banjarmasin Pintar. Nah, ini bisa, ya pastikan ya teman-teman dan juga warga kota Banjarmasin, pian-pian sudah mengunduh yang namanya aplikasi Banjarmasin Pintar untuk kemudahan dalam layanan di pemerintah kota Banjarmasin. Sudah terhubung di Play Store berarti ya Pak ya? Udah, tinggal diunduh di Play Store saja. Berarti digitalisasi kalau kita berbicara ya Banjarmasin salah satu yang terbaik ya Bapak ya di Kalimantan Selatan. Kita termasuk leader sebetulnya ya untuk yang untuk digitalisasi ini, dan bahkan indeks SPBE kita kan tertinggi. Betul. Iya. Tapi Bapak ya kalau kita bicara digitalisasi tentu yang paling penting itu adalah sumber dayanya juga nih Bapak ya. Iya betul. Nah kalau kita ingin sumber daya bagus tentu kuncinya itu adalah di 1000 hari pertama ya Bapak ya. 1000 hari pertama kehidupan ya. Betul Bapak ya, sejak dari awal kita masih di dalam kandungan ibu betul. ya. Nah problemnya adalah ketika sekarang ini Bapak ya angka stunting itu cukup tinggi Bapak ya. Kita dari seluruh kota kayaknya PR-nya itu adalah menurunkan angka stunting. Karena kalau udah anak-anaknya stunting ya masa depannya dia juga akan susah Bapak untuk kedepannya, karena itu yang menentukan masa depan mereka. Nah kalau kita sendiri Pak, peran dari pemerintah di Banjarmasin sendiri untuk menanggulangi angka stunting di Banjarmasin seperti apa? Ya, kalau angka stunting ini kan sebetulnya angka nasional diambil dari data SSGI ya, Survei Status Gizi Indonesia. Dan untuk
2022 itu kita di angka 27, sekian. 2023 kita berhasil menurunkan ke angka 22, sekian. Jadi itu hampir 5 digit tuh naiknya. Lompatnya, penurunannya. Lalu kemudian 2023 ke 2024 secara keseluruhan daerah-daerah itu mengalami kenaikan. Termasuk Provinsi Kalimantan Selatan juga mengalami kenaikan. Itulah yang keluar angka 26 ya. 26, sekian. Naik 2. Nah, tapi sebetulnya angka ini akan kita tunggu akan dirilis di akhir tahun ini untuk 2024 atau di awal tahun 2025. Dalam intervensi serentak kita dengan cakupan hampir 99%, status stunting di Banjarmasin itu jauh sebetulnya di bawah angka itu. Kita di angka 3, sekian. 3,3% saja angka stunting kita itu. Nah, kita tunggu coba nanti hasil SSGI-nya karena ada perbedaan angka. Ya, yang dirilis oleh BPS misalnya, dirilis dalam status gizi Indonesia, mana yang dipakai? Kami yakin dan percaya bahwa apa yang kita lakukan dengan intervensi serentak bahkan di atas 95%, ya, itu bisa menggambarkan fakta sesungguhnya seperti apa kasus stunting di Banjarmasin itu. Karena stunting ini kan artinya kurang gizi ya. Betul. Kurang gizi. Dan titiknya kan sudah kita ketahui ada sekitar 22 lokus. 22 lokus titik stunting di Banjarmasin. Dan itu diintervensi secara rutin. Baik intervensi serentak ataupun juga melalui program-program ada yang namanya Kabaimba Akting, yaitu Kayuh Baimbai Cegah Stunting. Ada Abah Asuh Stunting, yang saya ini didaulat menjadi dikasih selempang juga, ya kan, Abah Stunting, ya. Ibu stunting juga menjadi apa namanya, bunda apa, bunda PAUD ya, bunda PAUD, dan juga untuk penanganan stunting begitu. Jadi termasuk juga Pak Kapolres, Pak Dandim, ya semua itu kita kasih selempang, mereka adalah Abah Asuh Stunting. Agar masing-masing SKPD, institusi, ayo sama-sama kita keroyoki, ya, atau kita serbu sama-sama ini untuk memastikan bahwa angka stunting kita ini bisa turun. Karena kalau anak-anak kita tumbuh dalam keadaan stunting, dia secara status gizi kurang gizi, kemudian perkembangan otaknya bahkan tidak berkembang. Betul. Hampir 50% ya. Kemudian dia akan menjadi generasi yang lemah di masa depan. Betul. Nah, oleh karena itu, saya yakin dan percaya kalau nanti angka SSGI kita keluar, ya kita tunggu saja nih akhir tahun atau di awal tahun nanti, mudah-mudahan angkanya sudah jauh. Karena target nasional itu hanya 14%. Jadi dulu kita sebetulnya ngejar dari 27 ke 22, sudah kita peroleh 22. Dari 22 kita mau ngejar ke 14. Oh iya, tapi itu perlu effort sama-sama. Dan banyak data yang diberikan oleh pusat itu ketika ke lapangan nggak ada orangnya. Mungkin saja dia terdaftar di RT ini, di Kelurahan Teluk Dalam, misalnya, atau di Teluk Tiram, ya kan? Atau misalnya di mana, di kelurahan di Banjarmasin. Tetapi ketika kita cek di lapangan, nggak ada orangnya ini. Mungkin dia pindah ke kabupaten sebelah, atau dia udah pindah kemana gitu. Sehingga tidak terlacak lagi. Nah, hal seperti ini kan sebetulnya yang paling penting sebetulnya bukan pada angka-angka. Yang paling penting adalah kita menangani stunting itu dengan sebaik-baiknya. Makanya salah satunya adalah program makan bergizi, Pak Presiden dengan asta citanya, Pak Prabowo, ini mudah-mudahan kita dukung semua agar anak-anak kita tumbuh dengan gizi yang cukup, dengan program isi piringku itu kan, artinya kalau dulu namanya 4 Sehat 5 Sempurna. Ya, itu bisa tercukupi gizinya. Dan saya yakin dan percaya teman-teman kader di lapangan, coba tanya nih satu-satu nih, teman kader-kader pendamping keluarga di posyandu, di puskesmas, itu sudah habis-habisan, sudah berjibaku melawan stunting ini dan mendampingi anak-anak yang stunting itu dengan program-program pendampingan yang saya kira setiap hari mereka dampingi. Bahkan dengan program ASN Peduli, kita juga bisa memastikan bahwa semua kepala dinas harus menjadi abah asuh stunting juga. Dia punya tanggung jawab mungkin di
RT mana dia keluarkan dari dompetnya sendiri untuk memastikan bahwa dengan dana CSR atau dana pribadi untuk memastikan dalam 3 bulan anak-anak yang masuk kategori stunting ini itu mendapatkan gizi yang baik. Nah, kemudian di tahun lalu di kawasan Mantuil kita mewisuda anak-anak yang lulus stunting. Lulus stunting. Angkanya 400 orang lebih. Oh, banyak. Iya, secara 400 ya? Sekota Banjarmasin yang dipusatkan di kawasan Mantuil saat itu. Kita declare bahwa Banjarmasin tahun 2023 ini berhasil meluluskan dari 1.000 sekian anak yang masuk kategori 1.600 anak yang masuk kategori stunting itu 400 diantaranya sudah lulus. Mereka sudah tidak stunting lagi. Nah, kemudian tim pendamping keluarga juga mendampingi anak-anak itu dengan memberikan makanan yang sudah masak. Ya, sudah tinggal dihidangkan, telur, ada sayur, ikan, dan pastikan itu dimakan oleh anak yang bersangkutan. Makanya didampingi terus, jangan sampai telurnya dimakan abahnya, atau misalnya makanan lain dimakan orang tuanya, anaknya yang harusnya mendapatkan asupan gizi justru tidak memakan itu. Nah, itu kita ingin pastikan. Makanya pendamping keluarga itu kita rekrut untuk mendampingi. Jadi saya ingin pastikan, saya ingin berterima kasih juga kepada para kader di Posyandu, di masyarakat, tim pendamping keluarga, PKK, semuanya lah, ya ibu-ibu yang ada di lapangan nih, jerih payah pian itu harus dihargai, jangan disia-siakan ya, jangan apalagi sampai dianggap tidak bekerja. Ulun yakin dan percaya bahwa pian-pian sudah mendampingi anak-anak stunting ini dengan baik. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah bagi pian semua sehingga kedepannya anak-anak ini tidak stunting lagi. Oke. Berarti peran pemerintah sudah banyak sekali, termasuk Bapak Ibnu sendiri ya sebagai abah stunting. Ada selempangnya. Ada selempangnya ya. Abah stunting. Oke ya. Jadi kita pasti harapkan supaya angka stunting ini bisa terus menurun nanti di Banjarmasin ya Bapak ya. Untuk harapannya nanti kita bisa memiliki masa muda yang lebih cerah. Iya, memang angka stunting ini seringkali bergandengan dengan angka kemiskinan. Kemiskinan Banjarmasin itu 4,5%. Ya. Kemiskinan Kalsel itu 6%. Kemiskinan nasional itu 9%. Angka-angka ini menyebutkan bahwa angka kemiskinan Banjarmasin itu lebih rendah daripada angka kemiskinan nasional. Secara umum Pulau Kalimantan itu adalah pulau yang paling sedikit angka kemiskinannya. 7%. Yang tinggi itu ya mungkin daerah sebagian Jawa ya. Jawa, daerah timur gitu. Itu yang angkanya tinggi-tinggi untuk ini. Dan kita harus bersyukur nih tinggal di Pulau Kalimantan. Karena pulau ini secara keseluruhan angka kemiskinannya hanya 7% saja. Lebih rendah daripada nasional. Lebih rendah secara nasional. Jadi terkait dengan program stunting ini juga kita mendapatkan apresiasi dari Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu, Bapak Ma'ruf Amin. Ya, Pak Kiai Ma'ruf Amin menyerahkan dana insentif daerah. Dana insentif daerah itu artinya apresiasi, penghargaan kepada daerah yang berhasil menurunkan angka stunting sehingga diberikan bonus ya, dalam bentuk dana insentif daerah 5,7 miliar. Ya, lalu dimanfaatkanlah itu untuk penanganan stunting selanjutnya dan juga kegiatan pembangunan Kota Banjarmasin. Nah, kemudian terkait dengan apresiasi ini sebetulnya angka stunting ini sempat dikomplain juga oleh kabupaten kota se-Kalimantan Selatan bahkan se-Indonesia karena tiba-tiba angka itu naik gitu dan itu sama rata, se-Kalsel itu naik semua. Ya, lalu kemudian keluarlah kebijakan, untuk menanding data yang naik ini menurut survei, kita laksanakanlah yang namanya intervensi serentak. Jadi bukan lagi disampel, bukan lagi disurvei dalam bentuk sampel begitu, tapi berapa jumlah populasinya semua diintervensi. Ya, kita kebagianlah angka 1.600 itu. 1.600 anak yang dikategorikan stunting di Banjarmasin. Nah, jadi dari situlah kemudian diintervensi. Di mana nih 1.600 orang anak ini? Ada di 22 lokus titik di Banjarmasin. Jadi sudah ketahuan titiknya. Lalu kemudian disitulah diintervensi.
semua balita di Banjarmasin dicek, diukur ulang, ditimbang, ya. Dari semua populasi anak-anak yang bayi-bayi ini, ya, ketemulah angka 3,3%-nya yang stunting. Nih, kita mau percaya yang mana nih? Mau percaya survei atau mau percaya yang semua kita timbang ini? Yang data real. Yang data real kan? Nah, realnya kita 3,3. Jadi ya makanya mudah-mudahan ini bisa menjadi data pembanding. Ya, data pembanding sebetulnya realnya berapa sih? Mudah-mudahan kita tunggu ya. Yang saya sebutkan tadi SSGI. Oke. Ya, survei apa SSGI lupa lagi. SSGI, penontonnya SSGI, survei, Status gizi. status gizi. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan data SSGI tadi. Survei status gizi Indonesia yang akan dirilis di akhir tahun atau di awal tahun 2025. Kita tunggu saja. Tapi saya yakin dan percaya angka stunting itu jauh akan turun. Tidak 22% lagi. Oke. Bahkan mungkin di bawah nasional. Nasional kan targetnya 14%. Oke, baik. Tadi kita udah banyak bicara juga ya tentang masalah stunting, program kesehatan ya. Saya punya satu pertanyaan terakhir untuk Bapak Ibnu Sina ya. Terakhir nih lah. Iya. Bapak Ibnu Sina udah 8 tahun menjabat sebagai wali kota Banjarmasin. Iya. Pasti ada momen-momen bahagia. Tapi pertanyaan saya, apa momen terendah Bapak sebagai wali kota Banjarmasin dan gimana cara Bapak menangani bisa move dari sana? Paling titik nadir ya. Apa ya? Ya, kita mengalami musibah banjir besar di awal tahun 2020. Itu musibah yang tidak pernah terjadi dalam 50 tahun terakhir. Di mana Kalimantan Selatan bahkan juga ada korban ya, mulai daerah hulu sungai ya kan. Dalam 50 tahun terakhir menurut kesaksian orang tua Bahari itu tidak pernah terjadi. Nah, terjadilah di awal tahun 2020. Nah, di mana kota ini mendapatkan kiriman juga. Tapi pada saat yang sama sebetulnya kejadian seperti itu tidak akan terjadi apabila hutan kita tidak digundul. Apabila yang namanya rob itu tidak terjadi. Nah, saat itu Allah punya kehendak ya. Pasang tertinggi bertemu dengan curah hujan tertinggi. Ya, arus besar dari banjir yang ada di daerah gunung sana, daerah hulu sungai sana, termasuk daerah hulu Barito sana, begitu bertemu ke Banjarmasin, ya, bertemu dengan pasang tinggi, lalu kemudian terjadilah yang namanya calap. Calap itu kalau semata kaki. Mata kaki. Tapi kalau lebih semata kaki namanya banjir. Sedada semalam malah. Ya, jadi Kak Ayani ini kan selutut begini ya. Ayani itu selutut ya. Itu belum pernah terjadi. Saya langsung pastikan dengan perintahkan Dinas PUPR, cek di mana pasang tertingginya. Cek di mana banjir itu tertinggi sampai mana. Berarti tahun depan kita harus tangani sungai ini dengan baik. Nah, setelah kemudian kita berkat kerjasama semua pihak, ya bahkan kita mendatangkan yang namanya pompa-pompa besar yang dulu hanya ada di tambang-tambang. Ya, terima kasih banyak juga dari para pengusaha-pengusaha batu bara itu dulu sempat juga mengirimkan pompa-pompa besar mereka itu yang 10 diameternya 10 bahkan ada yang lebih besar daripada itu yang sekali tembak itu bisa sampai ke jebol mungkin rumah ya. Nah itu untuk menyedot air karena ini namanya musibah ya, musibah. Dan ini kita rasakan bersama-sama dan saat itulah kita mencoba untuk normalisasi sungai. Lalu kemudian kita jebol, bahkan trotoar pun dijebol, bahkan median jalan pun dijebol untuk memastikan bahwa dari timur itu bisa dari Sungai Lulut itu air yang melimpas masuk ke kawasan Banjarmasin Timur itu kan nggak bisa keluar karena memang nggak ada salurannya karena ini pasang besar sekali bahkan dalam hitungan ahli hidrologi kita itu sekitar 35 juta meter kubik air di mana saat itu pasang surut terendah di Banjarmasin sehari itu
itu sama dengan pasang tertinggi di hari-hari biasa. Coba bayangkan itu hampir 2 meter ininya, tidalnya ya, pasang surutnya. Nah, 2 meter inilah yang air yang dimaksudkan dengan limpasan air, ya, yang kelebihan air yang masuk ke badan sungai. Lalu kemudian sepanjang 100 km Sungai Martapura ditambah dengan Sungai Barito, yaitulah dihitung penampangnya seperti itu, kurang lebih 35 juta meter kubik air yang membanjiri kawasan Banjarmasin ini. Lalu kemudian kita memang betul-betul saat itu saling bahu-membahu ya, saling bantu-membantu untuk mengatasinya, dan sampai 10 hari lebih genangan air itu bisa diatasi dengan baik. Itulah yang kita maksudkan dengan normalisasi sungai sepanjang Ayani, ya, jembatan-jembatan ruko yang rendah itu diruntuhkan semua untuk memastikan bahwa arus ini lancar, termasuk juga revitalisasi kawasan Sungai Veteran atau Kanal Veteran. Dan hari ini kan sudah mulai pembangunan untuk revitalisasi kawasan veteran itu dengan program NUFREP namanya, yaitu National Urban Flooding Resilience Program. Artinya untuk daya tahan kota menghadapi banjir. Alhamdulillah, ini kabar gembira juga untuk wali kota yang akan datang, bahwa seluruh pembiayaan itu sudah ada pembiayaannya untuk 5 tahun ke depan dengan anggaran hampir 900 miliar atau bahkan 1 triliun yang akan dikucurkan secara bertahap, dan mulai tahun ini ada alokasi anggaran sekitar 209 miliar dari bantuan Bank Dunia World Bank untuk penanganan banjir di Banjarmasin. Itu salah satunya juga adalah ketika kami menyampaikan ini langsung dengan Pak Menteri PUPR saat itu, Pak Basuki, ketika beliau meninjau di kawasan Muara Kelayan, ketika ingin meresmikan rumah susun dan juga kawasan Muara Kelayan, Taman Muara Kelayan, saya sampaikan bahwa kita punya usulan, ada proposal untuk minta dibantu oleh Pak Menteri agar penanganan banjir di Banjarmasin bisa tertangani dengan tuntas. Maka saat itulah mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, warga kota masih ingat, kita runtuhkan kios-kios yang ada di Pasar Kuripan. Ya, bahkan pos polisi adalah pos pertama yang kita runtuhkan seizin Pak Kapolres, karena itu menghalangi arus air. Lalu kemudian 14 unit kios-kios yang berdiri di atas sungai itu juga diruntuhkan semua, dijebol semua, dan para pedagang dipindah masuk ke dalam. Nah, saat ini yang seperti pian lihat di sepanjang Kuripan itu ya sudah terbuka sungainya, dan saat ini dalam program penanganan dalam program NUFREP. Mudah-mudahan di tahun ini sudah mulai pengerjaan untuk tiang pancang, penyiringan. Jadi karena itu disiring kiri kanan dengan tiang pancang, lalu kemudian nanti dikeruk. Ya, nanti pada kedalaman tertentu, saya ingin pastikan bahwa lebarnya antara 8 sampai 10 meter. 8 sampai 10 meter. Dulu ini rasanya di zaman Pak Sofyan Arfan pun program ini diinisiasi, lalu kemudian dilanjutkan oleh wali kota selanjutnya, dan studi bandingnya saat itu adalah di sungai di Seoul kalau tidak salah. Korea ya. Di Korea Selatan, yaitu di Cheonggae, ya, Cheonggaechong. Itu adalah sungai yang membelah kota, di mana dulunya itu di zaman Perdana Menteri Lee Myung-bak, saat itu beliau menjadi wali kota Seoul. Beliau meruntuhkan bangunan jalan tol. Ya, jalan tol diruntuhkan dan sungai dikembalikan. Itulah yang terjadi sekarang, sungai Cheonggae yang membelah kota Seoul. Oke. Dan itu yang menjadi referensi untuk pembangunan kanal veteran yang hari ini sedang dalam proses penggarapan, dan insya Allah untuk 4 tahun ke depan itu mudah-mudahan bisa selesai. Tapi paling tidak di akhir masa jabatan kami ini itu sudah dimulai proses pembangunannya dengan alokasi anggaran yang sudah tersedia untuk proses pembangunan, dan saya ingin pastikan nanti lebar sungai itu 8 sampai 10 meter. Nah, sungai berada di tengah-tengah jalan, lalu kemudian kiri kanannya adalah jalan. Nah, lalu kemudian kedalamannya kita atur. Ya, kedalamannya harus dikeruk nanti mungkin antara 3 sampai 4 meter atau bahkan 5 meter kedalaman. Jadi sehingga dia punya kemampuan menampung air yang lebih banyak sepanjang 3 km,
dari Sungai Lulut ke Tempekong itu akan menjadi tempat yang sangat bagus nanti. Termasuk kalau didesainnya itu menjadi salah satu destinasi pariwisata juga dengan memadukan budaya Tionghoa yang ada di kawasan Pecinan dan juga budaya Banjar yang ada di kawasan Sungai Lulut nanti dipadukan. Jadi itu seperti kepala naga sebetulnya. Kepala naganya ada di kawasan Tempekong, veteran kawasan Pecinan. Ujung ekor naganya itu ada pasar terapung yang ada di Sungai Lulut. Oke. Seperti itu. Pak, ini ada yang antar kopi, Bapak. Masya Allah. Minum dulu berarti? Iya, silakan Bapak ya. Berarti menarik ya Bapak ya, ternyata titik terendah Bapak Ibnu Sina itu menjadi inspirasi dalam membangun kota supaya mencegah tidak ada lagi titik terendah selanjutnya bagi wali kota Banjarmasin ya. Mudah-mudahan cukup di zaman kami aja ada kejadian seperti itu, kita tangani dengan baik, mudah-mudahan untuk 50 tahun, 100 tahun kemudian tidak terjadi lagi banjir seperti itu. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak ya, kita udah hampir 1 jam berbicara berbagai hal tadi ya tentang masalah ini ya.